Assalamualaikum, hai guys. Masih di catatan istimewa guys. Jika beberapa waktu lalu Mimin menyajikan keunikan rumah suku Bajo di permukaan laut bagian timur Indonesia, kali ini kita lanjut ke desa Apung di negeri seberang yang tentu tak kalah menariknya guys. Bahkan, desa ini tak hanya kaya akan keunikannya, namun banyak catatan istimewa yang tersembunyi dan menjadi destinasi wisata berharga bagi negara tersebut. Bagi yang penasaran, tonton sampai habis. Thailand merupakan negara yang termasuk bagian dari Asia Tenggara yang secara geografis berbatasan dengan wilayah Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Negara yang dikenal gajah putih tersebut memiliki segudang budaya dan destinasi wisata yang unik. Salah satunya destinasi wisata desa Muslim yang tersembunyi di sekitar Laut Andaman, selepas pantai Thailand Selatan. Keunikannya menjadi menarik perhatian para turis karena komunitas masyarakat ini didirikan di tempat yang tak biasanya, di mana desa ini mengapung di laut dengan menampung sekitar 400 keluarga dan 1.680 penduduk desa. Begitupun dengan batu besar yang tingginya sekitar 20 meter menjadikan nilai tambah destinasi, di mana pulau yang lebih mirip rekayasa film fantasi tersebut melindungi desa yang terbangun sejak 200-an tahun silam. Secara historis, desa yang lebih dikenal nama lain desa Kopanyi itu bukanlah dibentuk oleh penduduk pribumi Thailand sendiri guys, melainkan pada abad 18, 3 penjelajah berasal Jawa Indonesia telah berhasil menemukan tempat yang sesuai harapan dan terpaksa membuat rumah apung karena terhimpit oleh peraturan pemerintah Thailand yang tidak mengizinkan non-pribumi membangun rumah di daratan. Lambat laun kemudian penduduk desa ini pun bertambah banyak dan tak disangka menjadi destinasi para wisatawan dari luar. Setelah desa Kopanyi menjadi destinasi favorit para turis, pemerintah setempat akhirnya memberikan hak kepemilikan. Awal historis ini dimulai dari keinginan ketiga nelayan untuk mencari lokasi terbaik untuk menangkap ikan guys. Saat itu, mereka berlayar di Pulau Sumatera, menjelajahi garis pantai Malaysia menuju Laut Andaman. Hingga pada akhirnya mereka sampai di Teluk Thailand dan menemukan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Panga. Ketika itulah, mereka kemudian membangun sebuah desa di perairan upaya menghindari hukum pemerintah Thailand. Wah, jadi juga ya guys. Desa Kopanyi layaknya sebuah dongeng yang tak pernah ada guys. Tapi inilah faktanya. Desa yang berlindung di balik batu kapur besar tersebut bukanlah sembarangan desa yang berada di pedalaman yang tak pernah bermimpi untuk berkembang dan maju. Justru, semakin lama penduduk semakin bertambah, desa semakin meluas, desa semakin difasilitasi keperluan umum seperti air minum, sekolah, masjid, pusat kesehatan, dan lain sebagainya. Anak-anak Kopanyi tak perlu rempong pergi sekolah ke tempat jauh. Mereka sudah cukup nyaman menempuh pendidikan di desa Apung tanpa harus menghirup asap kendaraan di daratan. Demikian pula masjid yang satu-satunya bangunan menjadi identitas agama mayoritas muslim di desa Kopanyi dapat dilihat dari kapal wisatawan dari jauh. Dua menara cat kuning keemasan serta arsitektur tak berbeda dengan masjid pada umumnya. Begitupun yang tak kalah pentingnya adalah pusat kesehatan guys, yang tentunya pusat kesehatan merupakan fasilitas utama demi kemudahan warganya berobat. Penduduk tidak perlu terdesak pergi ke darat atau ke tempat jangkauan yang merepotkan. Selain semua fasilitas sosial tersebut, tersedia pula toko souvenir, restoran, serta tempat penginapan. Itu demi kepuasan para pengunjung asing di desa Kopanyi. Bagi pengunjung yang mau bawa oleh-oleh ke rumah, tinggal mampir di toko souvenir di tengah desa Kopanyi. Ada banyak macam produk yang dijual, seperti makanan, pakaian, pernak-pernik hiasan khas lokal, dan semacamnya. Bagi yang mau makan atau sekedar minum-minum sambil menikmati pemandangan yang memesona, tentu restoran Kopanyi adalah pilihan tepat. Di sana bisa bersantai sambil menikmati pemandangan teluk dan bebatuan besar sepuasnya. Tapi kabarnya, biasanya restoran tidak sampai malam guys. Restoran tutup sekitar jam 4 sore atau sebelum petang tiba. Yang masih betah di Kopanyi boleh menginap sepuasnya guys. Soal akomodasi penginapan, jangan khawatir. Kerapian dan kebersihan pun cukup terjaga dengan baik. Oh iya, bagi yang suka olahraga, lapangan bola juga tersedia guys.
Lapangan apung yang sudah ada sejak 1986 itu masih cukup baik digunakan, meski sudah puluhan tahun terhampar di permukaan perairan. Lapangan dari kayu tersebut dibuat atas upaya para pemuda yang hendak punya lapangan seperti di darat kala itu. Kemajuan ekonomi masyarakat Kopaye. Mereka bermula dari menjual ikan ke desa sekitar. Namun setelah semakin banyaknya turis berkunjung, kini mereka lebih mengandalkan para wisatawan datang, seperti menyediakan toko souvenir, tempat penginapan, restoran, dan lain semacamnya. Namun sayangnya guys, pengunjung wisatawan datang secara musiman. Jika musim hujan, kunjungan mereka sangat berkurang. Hanya musim kemarau wisatawan banyak yang datang. Nah, selain mengagumi keunikan desa Kopaye, kita sebagai semua warga Indonesia turut bangga ya guys. Sebab mereka tak sekedar penjelajah Indonesia yang menaklukkan lautan, tapi kini mereka telah berhasil membuat sejarah unik di negeri orang dan dikagumi dunia. Tapi alangkah sayangnya guys, saat ini penduduk Kopaye hanya orang tua yang berbahasa Indonesia. Pada generasi selanjutnya sudah menggunakan bahasa Thailand. Benar-benar lupa daratan ya guys. Oh iya, sampai di sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.